Namaku Rani, usia 21 tahun. Aku datang ke kota ini untuk kuliah dan mengejar cita-cita. Tapi aku tidak tahu bahwa kamar kos kecil ini akan menjadi saksi dosa terbesar dalam hidupku. Rani tiba dengan koper, menatap kos sederhana berlantai 2. Cuaca sore, matahari mulai turun. Rani monolog dalam hati. Semoga tempat ini nyaman dan tidak terlalu mahal. Ibu Yanti membuka pintu, senyum ramah. Ibu Yanti, "Kamu Rani ya? Wah, cantik juga anaknya. Ayo masuk, kamarnya di lantai atas." Rani tersenyum sopan. "Iya Bu, terima kasih banyak ya. Saya udah cocok banget sama lokasi kos ini. Hari-hari awal di kos ini cukup tenang. Bu Yanti baik, para penghuni lain juga ramah. Tapi semuanya berubah saat seseorang datang kembali ke rumah ini. Beberapa hari kemudian, suasana malam, mobil berhenti di depan kos. Rani membuka tirai jendela sedikit. Seorang pria turun dari mobil. Itulah pertama kalinya aku melihat Pak Doni, suami Bu Yanti, pemilik rumah kos ini. Pak Doni menoleh ke atas, seolah melihat ke jendela Rani. Rani cepat menutup tirai. Jantungnya berdetak. Kenapa? Tatapan pria itu dingin, tapi dalam. Aneh. Pagi hari, Rani di dapur, membuat teh. Pak Doni masuk dengan kaos putih dan celana pendek santai. "Pak Doni, Rani ya? Aku dengar dari Yanti, kamu anak kuliahan pinter. Semangat ya." Rani menunduk sopan. "Iya Pak, terima kasih." Tatapan Pak Doni menyelusuri tubuh Rani dari belakang dengan perlahan. Tangan Rani mulai gemetar. Ada sesuatu di tatapan itu, sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Tapi aku diam, karena aku hanya anak kos, tak berhak mencampuri urusan tuan rumah. Aku tak tahu bahwa senyum ramah itu akan membawaku jatuh jauh ke dalam lubang dosa yang tak bisa kupanjat kembali. Sejak pagi itu, aku merasa dia selalu memperhatikanku. Pak Doni, suami dari ibu kos. Tatapannya seperti menelanjangiku tanpa menyentuh. Rani sedang menyapu halaman kecil depan kos. Kamera dari sudut belakang menampilkan Pak Doni sedang duduk di teras sambil merokok. Tatapan Pak Doni jelas tertuju ke arah tubuh Rani. Pak Doni dalam hati, suara dalam dan berat. Anak itu lembut, muda, dan polos. Tapi kenapa auranya menggoda sekali ya? Aku mencoba mengabaikannya. Tapi setiap langkahku terasa seperti ada yang mengintai di belakang punggungku. Malam hari, dapur. Rani sedang menuang air panas untuk membuat teh. Pak Doni masuk tiba-tiba dari belakang, membuat Rani terkejut dan hampir menumpahkan air. Pak Doni cepat menahan tangan Rani. "Hati-hati, panas airnya, bisa bahaya kalau kena kulit." Tangan Pak Doni masih memegang tangan Rani beberapa detik terlalu lama. Kamera close up ke wajah Rani yang canggung dan kaget. Rani gugup. Iya, makasih Pak." Mereka saling bertatapan. Hening. Musik mulai naik tensi. Rani buru-buru melepaskan tangannya dan mengambil gelas. Saat itu, aku mulai takut. Bukan takut padanya, tapi takut pada diriku sendiri. Karena entah kenapa, detak jantungku malah makin cepat saat dia mendekat. Kamar malam hari. Rani duduk di tempat tidur, membuka buku kuliah. Tapi pikirannya tidak tenang. Rani dalam hati, kenapa aku jadi begini? Dia suami orang. Tapi tatapannya seperti memanggil sesuatu dalam diriku yang selama ini kupendam. Keesokan harinya, di ruang tamu, hanya ada Rani dan Pak Doni. Bu Yanti pergi ke pasar. Pak Doni duduk sambil menyetel musik dangdut pelan.
lalu memanggil Rani. "Rani, sini dulu bentar. Duduk sini. Bapak mau ngobrol sebentar." Rani ragu, tapi mendekat pelan. Duduk di ujung sofa. Pak Doni senyum tipis, suara rendah. "Kamu udah kayak anak sendiri di rumah ini. Tapi kamu tahu nggak? Kadang Bapak merasa kamu terlalu cantik buat sekadar jadi anak kos." Rani terdiam, mata membesar, mulai gugup. Maksud Bapak?" Pak Doni mendekatkan tubuhnya sedikit. Tangannya hampir menyentuh paha Rani. Itu pertama kalinya dia bicara seperti itu. Dan detik itu juga aku sadar. Ini bukan cuma soal tatapan lagi. Ini soal batas yang sedang diuji keberanianku untuk dijaga. Aku masih ingat jelas, siang itu. Saat tangan Pak Doni mulai menyentuh batas yang seharusnya tak boleh dia lewati. Rani duduk di ujung sofa. Wajahnya canggung dan gugup. Pak Doni duduk di samping, semakin dekat. "Pak Doni, kamu gak perlu takut. Aku cuma pengen kenal lebih dekat. Kamu sendirian di kota ini kan?" Rani pelan menunduk. "Iya Pak, tapi saya cuma mau fokus kuliah. Saya gak enak kalau ngobrol begini." Pak Doni tertawa kecil. Tangannya pelan menyentuh tangan Rani di atas paha. "Pak Doni, tenang. Bapak gak akan macam-macam. Tapi kalau kamu butuh sesuatu, jangan sungkan ya. Aku tahu, itu hanya alasan. Sentuhan itu bukan sentuhan seorang bapak kepada anak kos. Itu sentuhan yang membawa getar dan rasa bersalah yang langsung berayap ke tubuhku. Malam hari, Rani duduk di ranjang, memegang ponsel. Terlihat resah. Pesan WhatsApp dari Pak Doni masuk. "Pak Doni, kamu udah makan malam? Kalau belum, Bapak bisa bawain sesuatu?" Rani hanya melihat, tapi tak membalas. Wajahnya yang mulai gelisah. Rani monolog dalam hati. Kenapa dia terus mendekatiku? Aku harus kuat. Tapi entah kenapa, bagian dalam diriku tidak menolak sepenuhnya. Pagi hari, di dapur, Rani sedang memasak mie instan. Pak Doni masuk, tanpa suara. Mendekat dari belakang. "Pak Doni, pagi Rani." Wangi masakannya. Rani terkejut, tapi tetap mencoba tenang. Pak Doni memegang pundak Rani dengan lembut. Musik berhenti sejenak. "Rani, Pak, jangan." Pak Doni menatap tajam, tapi kemudian tersenyum. "Maaf, Bapak cuma pengen bantu ngaduk mie-nya." Itu hari di mana aku mulai kehilangan batas. Bukan karena dia menyentuhku, tapi karena aku tidak benar-benar melawan. Dosa itu perlahan mulai menyusup ke dalam pikiranku. Aku tak pernah menyangka semangkuk mie instan dan satu sentuhan ringan di bahu bisa membuka pintu yang selama ini kututup rapat. Tapi ternyata itu hanya awal. Dapur pagi hari. Rani dan Pak Doni duduk berdua di meja makan kecil. Di antara mereka, semangkuk mie instan masih mengepul. Pak Doni menyendok mie. "Enak banget masakannya. Kalau tiap pagi begini, rasanya nggak pengen kerja." Rani tersenyum canggung. "Saya cuma masak mie, Pak." Pak Doni menatap dalam. "Kadang bukan soal masakannya, tapi siapa yang masak." Tatapan Pak Doni tak lepas dari wajah Rani. Kamera memperlihatkan Rani yang mulai gugup, lalu mengalihkan pandangan. Sejak pagi itu, dia semakin sering mencariku. Bahkan ketika Bu Yanti sedang di rumah pun, dia tetap berani bersikap terlalu dekat. Siang hari.
Di ruang tengah, Bu Yanti sedang mencuci baju di luar. Pak Doni berdiri di dekat kamar Rani sambil membawa sebuah plastik kecil berisi makanan. Pak Doni mengetuk pintu pelan. "Rani, buka bentar. Bapak bawain es krim nih. Kamu suka rasa stroberi kan?" Rani dari dalam kamar. "Saya lagi ngerjain tugas, Pak." Pak Doni. "Sebentar aja. Es krimnya bisa meleleh." Dalam kamar, Rani membuka pintu perlahan. Pak Doni menyodorkan es krim dengan senyum lembut. "Nih, buat kamu. Anggap aja hadiah kecil dari Bapak karena udah sering bantu-bantu masak." Rani menerima dengan ragu. Tangan mereka bersentuhan sejenak. Rani pelan. "Makasih ya, Pak." Tatapan mereka bertemu. Sunyi. Detik terasa lama. Saat itu, dia tidak menyentuhku. Tidak juga berkata hal yang menggoda. Tapi, pandangannya seperti menguliti pertahananku perlahan-lahan. Malam hari, Rani duduk di ranjang, membuka es krim yang sudah setengah meleleh. Pikirannya kacau. Rani monolog dalam hati. Apa aku mulai terbiasa dengan perhatiannya? Atau aku hanya terlalu lama kesepian di kota ini? Pesan WhatsApp masuk. "Pak Doni, kalau kamu butuh sesuatu, bilang aja ke Bapak. Termasuk pelukan kalau kamu kedinginan." Rani membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Ia tidak membalasnya. Kamera diam di wajah Rani yang bingung tapi tak menolak. Itulah malam pertama di mana aku tidak menghapus pesannya. Dosa memang tak selalu datang dalam bentuk sentuhan. Kadang ia merayap lewat perhatian kecil yang kita diamkan terlalu lama. Hujan malam itu seperti menyelimuti dosa yang hendak lahir. Dan di balik suara rintiknya, ada nafas yang perlahan mendekat ke kulitku. Malam hari. Rani di dalam kamar. Hujan deras mengguyur luar kos. Kamar redup, hanya ada cahaya lampu belajar. Rani sedang menulis di buku sambil mengenakan sweater longgar. Udara dingin menyelimuti. Entah kenapa, hujan kali ini terasa berbeda. Bukan hanya dingin, tapi sunyi. Menunggu sesuatu terjadi. Pintu kamar diketuk pelan. "Pak Doni?" Suara pelan dari luar. "Rani, Bapak boleh masuk sebentar?" Rani terdiam beberapa detik, lalu menjawab pelan. "Kenapa, Pak?" "Pak Doni, listrik kamar Bapak mati. Boleh nebeng ngecas HP sebentar di sini?" Rani membuka pintu dengan ragu. Pak Doni masuk, membawa ponsel dan duduk di pojok dekat colokan. Beberapa menit hening. Pak Doni melihat ke arah Rani yang sedang pura-pura sibuk. Pak Doni suara rendah. "Kamu nggak kedinginan?" Rani, "Sedikit sih, tapi udah biasa." Pak Doni mengambil selimut kecil di ujung ranjang, lalu perlahan menaruhnya di pundak Rani. Pak Doni lembut. "Biar gak masuk angin." Rani terdiam, menatap Pak Doni sekilas. "Makasih ya, Pak." Tatapan mereka bertemu. Nafas makin cepat.
Suara hujan makin intens. Rani, kamu tahu kan, Bapak sebenarnya nggak cuma pengen numpang ngecharge. Rani hanya terdiam, tidak menjawab, tapi juga tidak menjauh. Pak Doni mendekat pelan. Tangannya menyentuh pipi Rani, suasana hening. Lalu, ia mengecup kening Rani dengan lembut. Rani memejamkan mata, perlahan. Itu ciuman pertamanya, bukan di bibir, bukan di leher. Tapi cukup untuk merobohkan dinding yang sudah rapuh. Beberapa detik kemudian, Pak Doni bangkit perlahan dan berkata dengan suara dalam, "Maaf, Bapak nggak bisa tahan. Tapi, Bapak juga nggak mau maksa." Pak Doni keluar kamar. Rani menatap pintu yang tertutup perlahan, nafasnya berat, tubuhnya bergetar. Rani monolog dalam hati. Kenapa aku tidak menolak? Kenapa aku malah menunggu? Ketika bibir tak lagi menolak. Pembuka dengan suara rintik hujan sisa malam, lalu musik piano sendu mengalun pelan. Setelah malam itu, segalanya berubah. Hati ini tak lagi murni, dan tubuhku mulai mengenal sentuhan yang tak seharusnya kuterima. Keesokan pagi, Rani duduk di meja makan sendirian. Wajahnya kosong, seperti habis berpikir semalaman. Bu Yanti lewat, tidak tahu apa-apa, menyajikan teh. "Bu, kamu semalam nonton film sampai pagi ya? Mukanya lesu banget." "Enggak, Bu. Cuma nggak bisa tidur karena hujan deras." Aku tak bisa berkata jujur. Bagaimana aku menjelaskan bahwa semalam suaminya, lelaki yang harusnya dia cintai, telah menciumku diam-diam di balik pintu kamarku sendiri. Malam berikutnya, Pak Doni duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Rani lewat menuju dapur. Mereka saling menatap sebentar. Ada sesuatu di mata mereka. Rindu, rasa bersalah, dan ketegangan. Pak Doni mematikan TV. "Rani, sini sebentar." Rani berdiri kaku, tapi tetap mendekat. "Pak Doni, aku minta maaf soal malam itu. Tapi, sejak kamu datang, Bapak susah nahan perasaan ini." Rani masih diam, tapi air matanya mulai menggenang. Pelan. "Kenapa Bapak lakukan ini? Saya anak kos. Bu Yanti baik sama saya. Tapi kenapa Bapak?" Pak Doni berdiri, mendekat, menyentuh pipi Rani dengan lembut. "Pak Doni, karena kamu hadir di saat aku merasa tak punya siapa-siapa. Bukan salah kamu, tapi hati ini yang terlalu butuh hangat." Rani meneteskan air mata, tapi dia tidak menjauh. Pak Doni menarik tubuh Rani ke dalam pelukannya. Rani menangis pelan di dadanya. Pelukan itu hangat, tapi penuh luka. Dan saat bibirnya mencium bibirku, aku tahu semuanya telah lewat batas. Adegan perlahan menjadi intim. Kamera menyorot siluet mereka yang saling menekap. Pelan-pelan, mereka duduk di sofa, saling mencium dan membelai. Lampu ruangan redup. Musik latar emosional dan sensual. Rani monolog dalam hati sambil menangis dalam pelukan. "Maaf, Bu Yanti. Aku lemah. Aku tak sekuat yang aku kira." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bukan hanya mencicipi rasa dosa, tapi tenggelam di dalamnya.
seutuhnya. Setelah malam itu, aku bukan lagi Rani yang sama. Dan anehnya, aku tak tahu apakah aku menyesal atau justru menantikan malam berikutnya. Rani di kamar termenung sambil melihat keluar jendela. Pak Doni lewat di halaman rumah. Mereka saling pandang, tapi hanya sebentar. Ada kecanggungan. Kami mulai lebih hati-hati, tapi rasa bersalah tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Di dapur, Bu Yanti sedang mematang sayur. Nina, penghuni kos lain, masuk sambil membawa piring. Nina sambil menyapu pandangan. Bu, kemarin malam lampu ruang tamu nyala terus ya? Kayak ada orang ngobrol pelan-pelan. Bu Yanti berpikir sejenak. Ya, mungkin Pak Doni lagi nonton TV. Atau Rani ngerjain tugas. Katanya susah tidur. Nina senyum tipis nada curiga. Saya lewat tadi malam kayak dengar suara. Bukan suara TV, Bu. Desas-desus itu mulai terdengar. Dari suara, dari lampu yang terlalu lama menyala, dari gerak-gerikku yang makin tak tenang. Malam hari, Rani keluar kamar membawa gelas ke dapur. Saat kembali ke kamarnya, Bu Yanti tiba-tiba muncul dari arah tangga. Bu Yanti ramah tapi nadanya waspada. Kamu belum tidur, Rani? Rani gugup. Iya, Bu, haus aja, tadi habis nonton. Bu Yanti menatap Rani tajam sejenak, lalu tersenyum. Iya, akhir-akhir ini kamu sering begadang ya? Jangan terlalu capek, nanti sakit. Rani hanya bisa mengangguk dan tersenyum canggung, lalu cepat-cepat masuk ke kamar. Suara hujan mulai deras. Bu Yanti berdiri di tangga, menatap kamar Rani yang tertutup. Wajahnya mulai curiga. Itu pertama kalinya Bu Yanti memandangku dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai anak kos, tapi sebagai perempuan lain di rumah ini. Pak Doni masuk ke kamar tidur. Bu Yanti sudah duduk di ranjang dengan wajah serius. Kamu makin sering ngobrol sama Rani ya? Pak Doni berusaha tenang. Hah? Enggak juga. Cuma kadang-kadang aja dia anak baik, sopan. Sopan, tapi tiap malam kamu nyari alasan keluar kamar. Kadang ke dapur, kadang ke ruang tamu. Selalu kalau dia masih bangun. Pak Doni terdiam, menoleh ke arah jendela. Hujan masih turun. Dosa, sekuat apapun disembunyikan, akan selalu menetes keluar. Seperti hujan yang turun dari langit diam-diam, tapi tak bisa disembunyikan suaranya. Segala yang kusembunyikan akhirnya mulai terlihat. Dan ketika dapur menjadi saksi, satu-satunya yang tersisa hanyalah luka. Terbuka, perih, dan tak mungkin disembuhkan. Pagi hari, Rani di dapur sedang mencuci piring. Tangan gemetar, pandangan kosong. Aku tahu waktu untuk lari dari kenyataan sudah habis. Dan hari ini, Bu Yanti akan memaksaku menatap cermin dosa itu secara utuh. Suara langkah kaki mendekat. Bu Yanti berdiri di ambang pintu dapur. Tangannya menyilangkan lengan. Tatapannya tajam, tapi matanya berkaca-kaca. Bu Yanti, datar tapi dalam. Rani, bisa bicara sebentar? Rani terdiam, pelan menjawab. Iya, Bu. Bu Yanti, suara bergetar. Kamu anggap saya ini apa, Rani? Saya percaya kamu. Saya buka rumah saya, kasih tempat tidur, makanan, rasa aman. Tapi kamu, air mata mulai turun di pipi Bu Yanti. Kamu tidur sama suami saya? Piring di tangan Rani jatuh ke wastafel, pecah. Kamera zoom in ke wajahnya yang langsung pucat dan menangis. Rani, Bu, saya nggak bisa bohong lagi. Saya minta maaf. Bu Yanti menangis tapi suaranya tinggi. Maaf? Kamu pikir cukup dengan bilang maaf?
setelah kamu rebut suami saya di rumah saya sendiri?" Tangisnya menamparku lebih keras dari apapun, karena wanita itu benar-benar pernah menganggapku seperti anak sendiri. Pak Doni tiba-tiba masuk ke dapur, melihat mereka berdua, kaget. "Yanti, jangan keras-keras dulu, biar Bapak jelaskan." Bu Yanti berbalik menatap Pak Doni. "Kamu nggak perlu jelaskan apa-apa lagi, Doni. Semua udah cukup jelas. Tatapan kamu, malam-malam keluar kamar, dan anak ini yang sekarang bahkan nggak bisa menatap mata saya." Rani menunduk, menangis hebat. Pak Doni memegang pundaknya, tapi Rani menepis. Rani pelan tapi putus asa. "Pak, jangan sentuh saya lagi. Semua ini salah. Salah besar." Bu Yanti mengambil tas Rani dari kamar kos. Dilempar ke lantai dapur. "Bu Yanti, keluar dari rumah ini sekarang juga, Rani. Saya nggak butuh orang munafik tinggal di sini." Rani memungut tasnya, menangis keras. Tubuhnya gemetar. Ia berjalan keluar kos sambil menahan tangis. Dan begitulah, aku pergi. Dengan wajah penuh air mata. Bukan karena diusir, tapi karena aku benar-benar kehilangan satu-satunya tempat yang kupikir akan jadi rumah. Aku pergi dari kos itu dengan satu koper dan tubuh yang lelah. Tapi yang paling berat ku bawa adalah luka yang tak kelihatan, yang terus berdarah di dalam hati. Rani berjalan sendirian di pinggir jalan pagi buta, membawa tas dan koper kecil. Hujan semalam masih menyisakan genangan. Wajahnya sembab. Kemana aku harus pergi? Tidak ada tempat, tidak ada teman, tidak ada kepercayaan yang tersisa. Rani tiba di sebuah warnet kecil. Ia duduk di pojok, membuka laptop dan mulai mengetik. Lamaran kerja freelance. Aku tahu, hidup tak akan memberi ampun. Tapi aku juga tahu, menyesal pun tak akan menghapus masa lalu. Yang bisa kulakukan, hanya melanjutkan. 3 bulan kemudian, Rani kini tinggal di kamar kos kecil dan sempit, tapi bersih. Ia sedang bekerja sebagai admin online. Wajahnya lebih tenang. Rambutnya diikat sederhana. Penuh kesederhanaan, tapi juga kekuatan. Rumah kos lama. Bu Yanti duduk sendiri di dapur, murung. Foto keluarga di meja telah dibalik. Bu Yanti mungkin masih menyimpan amarahnya. Dan aku tak pernah menyalahkannya. Karena bila posisiku ditukar, aku mungkin akan lebih kejam. Pak Doni terlihat duduk di warung kecil, sendiri, tak lagi memakai cincin pernikahan. Wajahnya murung. Seorang teman bertanya, "Loh, istri lo mana, Don?" Pak Doni suara pelan, singkat. "Pindah." Dosa itu tak hanya menghancurkan satu rumah, tapi 2 hati dan 1 hidup yang sempat percaya bahwa cinta bisa datang tanpa luka. Rani di depan kaca memakai pakaian rapi. Ia melihat pantulan dirinya, lalu tersenyum tipis. Sudah tak menangis, tapi matanya menyimpan kenangan. Rani monolog dalam hati. Aku belajar bahwa tidak semua cinta layak diperjuangkan. Dan tidak semua pelukan layak dirindukan. Di akhir adegan, Rani berjalan di trotoar kota sambil membawa tas laptop. Ia menatap ke langit, matahari sore menyinari wajahnya. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku berjalan bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menghadapi masa depan dengan kepala tegak. Aku tak akan pernah lupa bagaimana semuanya bermula. Di sebuah rumah kos kecil dari seorang pria yang tak seharusnya kusintai. Tapi dari dosa itulah aku belajar cara bertahan hidup. Beberapa bulan kemudian,
Rani mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam, tampak profesional. Ia keluar dari gedung tempat kerja barunya. Wajahnya tenang, dewasa. Di tangannya, sebuah CV dengan tulisan Rani Ayu Ramadhani, Tim Leader. Luka bisa membuat kita rapuh, tapi luka juga bisa membentuk kita jadi kuat. Aku tidak lari dari masa lalu, tapi aku tak membiarkannya memenjarakanku lagi. Sebuah kafe kecil, Rani duduk sendiri, menikmati kopi. Tiba-tiba, seseorang masuk. Kamera bergerak perlahan. Pak Doni. Pak Doni ragu, pelan. Rani terdiam, meletakkan cangkirnya, menatap Pak Doni. Hening. Pak Doni, aku minta maaf untuk segalanya. Aku hancurkan banyak hal, termasuk hidupmu. Rani tegas dewasa. Saya juga salah, Pak. Tapi saya sudah memaafkan diri saya sendiri dan Bapak. Pak Doni duduk, mencoba tersenyum, tapi wajahnya letih. Pak Doni, kamu sekarang kelihatan bahagia. Rani senyum tenang, karena saya berhenti berharap dari orang yang tidak pernah punya niat menjaga saya. Itulah akhirnya. Bukan kisah cinta, tapi kisah tentang berdamai. Tentang bagaimana sebuah kesalahan bisa jadi awal dari kehidupan yang lebih baik. Rani berjalan meninggalkan kafe. Kamera mengikuti dari belakang. Jalanan kota sore hari, langit mulai jingga. Rani monolog dalam hati. Aku bukan korban. Aku juga bukan penjahat. Aku hanya perempuan yang pernah jatuh dan memilih untuk bangkit tanpa membalas. Tamat. Terima kasih telah mengikuti cerita Dosa di Atas Ranjang Kos. Sebuah kisah tentang luka, cinta terlarang, dan keberanian untuk melepaskan.